apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran disertai ledakan keras menghanguskan gudang distributor tinta di kota Semarang. Wali Kota Tegal dikecam warganet karena dianggap tidak patut berjoget menjurus erotis dengan seorang biduan. Curah hujan masih tinggi, banjir kembali naik dan merendam permukiman di Kabupaten Grobogan dan Kudus. Informasi pertama untuk Anda, kebakaran disertai ledakan keras melanda sebuah gudang distributor tinta di wilayah Tlogosari Wetan, Kota Semarang. Selain menghanguskan gudang, sejumlah mobil dan motor ikut terbakar. Hubungan gede guys, hubungan guys, Abdurrahmanan, walah ya Allah guys. Kebakaran gudang distributor tinta di Jalan Abdul Manan, Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seketika menghentikan aktivitas warga dan pengendara. Banyak bahan kimia dan tiner yang mudah terbakar membuat api cepat membesar sehingga merembet ke bangunan di sebelahnya. Insiden sempat membuat warga panik karena kebakaran disertai sejumlah ledakan keras. Selain dari bahan kimia, ledakan diduga juga bersumber dari sejumlah kendaraan yang ikut terbakar. Meledak guys. Guys. Kebungan apa ki? Petugas pemadam Kota Semarang mengerahkan 7 mobil pemadam. Namun kobaran api yang begitu besar menyulitkan upaya pemadaman. Petugas berupaya mengisolir api dengan menyemprotkan air ke rumah bertingkat yang berada di belakang gudang agar tidak ikut meluas. Menurut salah satu karyawan, kebakaran terjadi saat tidak ada aktivitas dalam gudang karena karyawan bekerja setengah hari. Api menurut karyawan pertama kali terlihat muncul dari bagian belakang gudang. Yang kebakar di bagian mana, Mas? Kalau orang-orang bilang tadi dari belakang. Apa itu? Di belakang itu bagian apa? Belakang itu kayak lab tinta. Proses membuat tinta gitu. Polisi dari sektor Pedurungan dan Polrestabes Semarang mengatur lalu lintas agar tidak ada warga yang berkerumun. Polisi masih meminta keterangan sejumlah karyawan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Jalan Pantura Kaligawe di Kota Semarang sudah kering dari banjir sehingga arus lalu lintas kembali lancar. Namun warga diimbau berhati-hati karena banyak lubang pasca banjir. Berdasarkan pantauan hari Minggu pagi, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Demak dan sebaliknya sudah sepenuhnya normal. Kondisi jalan sepenuhnya sudah kering meski terlihat genangan kecil di beberapa titik. Polisi mengimbau pengendara untuk berhati-hati karena banyak lubang akibat jalan terendam banjir selama lebih dari sepekan. Sudah mulai surut kemudian saya dari Kecamatan mengimbau untuk para pengemudi maupun pengendara supaya berhati-hati saat melintas di Jalan Kaligawe karena banyak jalan yang berlubang akibat dampak dari banjir tersebut. Sementara banjir di Desa Tanjang, Kabupaten Pati kembali naik pada hari Minggu. Banjir datang setelah bendungan dibuka. Banjir setinggi 50 hingga 70 cm kembali merendam 400 rumah warga di Desa Tanjang, Kecamatan Gabus, Pati, Minggu pagi. Selain rumah, akses jalan desa juga tergenang sehingga ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir naik lantaran Sungai Silugonggo meluap setelah pintu bendungan Wilalung dibuka. Itu surut ya, surut terus mungkin karena adanya debit air dari Wilalung, Pak. Wilalung juga dari Gedung Ombo itu tidak memenuhi, tidak memuat dan kalau tidak dibuka ya itu nanti bisa jebol dan membahayakan. Kondisi serupa juga terpantau di Desa Lemah Putih, Kecamatan Brati, Grobogan. Hujan deras yang terjadi hingga Minggu pagi menyebabkan banjir kembali naik. Menurut warga, banjir sempat surut pada hari Sabtu, namun naik lagi hingga mencapai 1 meter pada hari Minggu. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Satriani. Warga berharap pemerintah melakukan sudetan pada sungai agar banjir tidak terulang lagi.
Surut Mas, kita tambah meneh. Gara-gara hujan sehari semalam. Langsung tambah banjir meneh. Sempat surut berapa kemarin, Bu? Sehari ya? Sehari. Malamnya hujan makin. Sempat surut berapa senti, Bu? 25 cm. Nah, terus ini naik lagi, Bu ya? Naik lagi Mas, kembali naik. Kira-kira Bu, sebagai warga belakas. Ya nggak bisa aktivitas Mas. Para petani di Desa Tondomulyo, Kabupaten Pati terancam gagal panen karena tanaman padi yang baru berumur sebulan terendam banjir. Bencana banjir Pati mengancam pasokan pangan karena lebih dari 200 hektar sawah terendam banjir. Lebih dari sepekan, ratusan hektar sawah di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakanan Pati, berubah seperti laut. Banjir dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter merendam tanaman padi yang masih berusia muda. Para petani hanya bisa pasrah. Jika banjir terus merendam, tanaman padi dipastikan akan hancur sehingga terancam gagal panen. Tercatat lebih dari 200 hektar sawah yang terendam banjir. Senin baru datangan, tapi malam kadang sampai malam pas tinggi-tingginya 2 minggu hanyut udah panen hampir 3 bulan 4 bulan baru panen. Ini gagal area, disyukuri aja lah kenikmatnya Tuhan. Ya, pemerintah ya depannya lebih baik. Sawahan ini total seluruhnya 212 hektar. Ya ada padi muda ini ya, ada 30 hari, terus ada yang 40 hari usia tanam. Banjir di area persawahan disebabkan meluapnya sungai Silugonggo. Para petani berharap pemerintah segera melakukan pengerukan dan normalisasi sungai agar banjir tidak terjadi lagi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Petugas gabungan membangun tanggul darurat untuk mencegah banjir susulan di perumahan Dinar Indah, Semarang. Tim gabungan bersama warga bergotong royong membangun tanggul darurat sepanjang 25 meter dari bambu dan karung pasir pada hari Sabtu. Tanggul dibuat dekat komplek perumahan. Tanggul darurat diharapkan mencegah melubernya air sungai Kalibabon yang menerjang perumahan. Tanggul sempat jebol pada hari Jumat sehingga kawasan perumahan diterjang banjir bandang. Karung-karung yang berisi pasir, batu yang diambil dari sungai, bambu untuk memperkuat bedeng-bedeng, memperkuat tanggul yang kemarin jebol. Mudah-mudahan ini bisa membantu, mudah-mudahan tidak akan ada banjir dalam hari-hari berikutnya. Selanjutnya, tanggul tadi yang jebol akan secara permanen diperbaiki oleh BPWN.